Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang turunan ya, atau diferensial. Ya, banyak permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari yang biasa menggunakan konsep turunan. Kalau di biologi, salah satunya ini, konsep turunan biasa dipakai untuk menghitung laju pertumbuhan organisme. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya, atau nanti mungkin di semester akhir teman-teman akan berjumpa atau akan menghitung menggunakan konsep turunan. Oleh karena itu, teman-teman wajib mengetahui ya tentang konsep turunan. Definisi turunan itu ini dengan menggunakan konsep limit fungsi pada bab sebelumnya yang sudah pernah kita pelajarin. Tetapi di sini saya tidak menuntut teman-teman harus menghafal di sini ya, tidak usah dihafal. Tetapi begini, kita langsung lihat contohnya ya, sebentar. Misal ini di contoh 3.1, misalkan fungsi fx sama dengan 5x min 4. Tentukan turunan f di titik x sama dengan 3. Ya, nah teman-teman bisa pakai definisi ini. Oke, apa turunan f di x sama dengan 3? Berarti f aksen 3. Teman-teman tinggal substitusikan ke sini. Di sini c-nya berarti 3 ya. Oke, itu dan seterusnya. Sehingga nanti di sini, nah pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bagaimana tentang fungsi ya. Kalau saya punya fungsi fx, kemudian nanti f3, berarti apa f3? Berarti substitusikan saja x-nya ini dengan 3. Sehingga nanti f3 berarti di sini apa? F3 berarti sama dengan 5 kali 3 dikurang 4. Kalau F3 plus H gimana? Berarti F3 plus H sama dengan 5 dikalikan dengan 3 plus H ya. Dan seterusnya. Di sini sudah dijelaskan F3 plus H berarti 5 dikalikan 3 plus H min 4. Ya, dikerjakan sehingga diperoleh itu. Kemudian kalau ini kita substitusikan ke persamaan 3.1 ini, maka akan diperoleh seperti ini. Ya, ini ya, 11 plus 5H dikurang F3-nya 11. Oke, di sini kurungnya bisa dibuka sehingga menjadi 5H. Ya, limit H mendekati 0 dari ini 5 konstanta sehingga sama dengan 5. Selama ini mungkin teman-teman bisa mencari turunan dengan misal teman-teman punya x pangkat n, turunannya adalah n dikali x pangkat n min 1 ya. Nah, kalau Anda perhatikan sebenarnya itu awal muasalnya turunan itu ya ini, definisi 31 ini ya. Kalau ini diturunkan seperti konsep waktu teman-teman SMA, berarti turunan fungsi ini apa? 5 kan? Nah, berarti di titik apapun harusnya dia turunan fungsi ini adalah 5. Nanti teman-teman bisa coba dari titik X sama dengan 2. Benar nggak jawabannya juga 5? Oke. Ya. Oke, selanjutnya ini sama ya. Oke. Kemudian bentuk-bentuk yang setara untuk turunan. Ya, ini ya. Oke, saya ya, ini tadi yang saya katakan bahwa kalau kita cari turunan fungsi f di titik x sama dengan 3 diperoleh sama dengan tadi 5, bagaimana dengan kalau saya turunkan dia di titik lain gitu kan? Apakah sama hasilnya? Karena di sini turunan dari fungsi saya ini adalah hanya 5 gitu kan? Kalau nanti C-nya diganti 2 sama enggak? Gitu. Ya, harusnya sama ya. Nah, ini konsep continue pada fungsi hubungan fungsi continue. Teman-teman sudah belajar konsep fungsi continue pada pertemuan yang lalu tentang fungsi continue ya. Ternyata ada hubungan antara fungsi continue dengan konsep turunan.
Bunyinya seperti ini. Jika f aksen C ada, maka f continue di C. Maksudnya begini, kalau fungsi itu turunannya ada di titik C, maka fungsi itu pasti continue di C. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa secara geometri yang paling mudah, continue itu sebenarnya apa sih? Kalau dilihat dari gambar, continue di suatu titik, dia tidak bolong, grafiknya itu tidak terputus. Nah, jadi smooth gitu ya, tidak terpotong. Oke, kita lihat di sini contohnya, misalnya saya punya fungsi f(x) sama dengan 2x plus 5. Fungsi ini continue di titik x sama dengan 2, ini fungsi polinomial biasa ya, ini continue di titik x sama dengan 2. Karena apa? Seharusnya karena dia punya turunan di x sama dengan 2. Nah, benar nggak? Anda bisa lihat di sini turunannya adalah 2 ya. Syarat continue apa? Limitnya, nilai limit sama nilai fungsinya sama ya. Nah, oke, ternyata fungsi ini continue di x sama dengan 2. Nah, tidak semua fungsi itu punya turunan di suatu titik ya. Ada fungsi yang nggak punya turunan. Ya, kita lihat contoh ini. Contoh ini adalah fungsi f(x) sama dengan nilai mutlak x. Nilai mutlak x ini continue di x sama dengan 0. Nah, tetapi lihat, berdasarkan teorema nilai limit, ya, dia tidak punya nilai limit ya. Di sini untuk x mendekati 0 ini tidak ada. Oke, jadi kita lihat kembali ini. Jadi kita lihat, apakah fungsi ini, fungsi nilai mutlak ini continue di x sama dengan 0. Turunannya ada nggak? Lihat, f aksen 0, definisinya ya. Ini, lihat limit kanannya 1, limit kirinya min 1. Limit kanan dan limit kirinya tidak sama, berarti limitnya tidak ada ya. Kalau limitnya tidak ada, berarti fungsi itu tidak continue ya. Dia tidak continue. Kalau fungsi itu tidak continue, turunannya ada atau enggak? Nah, bisa dilihat, bisa Anda substitusi fungsi ini ke definisi turunan tadi, limit yang di atas. Ternyata fungsi f juga tidak mempunyai turunan di 0 ya. Tetapi dari grafik ini kita perhatikan fungsi f ketika x sama dengan 0 ini dia tidak terputus ya. Tidak terputus. Tetapi lihat, limit kanannya tidak sama dengan limit kirinya. Limitnya tidak ada. Ya, limit kiri, limit kanan. Tetapi fungsi ini continue di x sama dengan 0. Berarti sifat ini nih yang tadi saya kembali ke atas. Teorema ini tidak berlaku kebalikannya. Ya. Jadi kalau dia continue, turunannya ada nggak ya? Belum tentu. Jadi ini hanya berlaku satu arah ya. Sekali lagi ini hanya berlaku satu arah. Kalau turunannya ada, maka dia continue. Belum tentu sebaliknya. Lihat fungsi ini tadi, fungsi nilai mutlak, dia continue di x sama dengan 0. Ini, tetapi turunannya tidak ada ya. Oke, sekarang bagaimana aturan mencari turunan? Kalau konstanta ya, ini ya, kalau konstanta, fungsi konstanta itu turunannya itu 0 ya. Fungsi konstan tidak punya turunan ya, tidak punya kemiringan, kita nggak bisa menghitungnya. Kemudian fungsi identitas atau fungsi f(x) sama dengan x ini turunannya adalah 1 ya. Kemudian ini tadi yang saya katakan di awal, aturan pangkat. Kalau saya punya fungsi f(x) sama dengan x pangkat n, n-nya bilangan bulat positif, maka saya bisa cari turunannya di sini. F aksen x sama dengan n dikalikan x pangkat n min 1. Saya yakin teman-teman sudah pernah mempelajari ini di SMA ya.
Kemudian aturan kelipatan konstanta. Kalau Anda punya fungsi dikalikan dengan suatu konstanta K, berarti turunannya itu sama aja dengan konstantanya dikeluarkan dikalikan dengan turunan tersebut ya. Oke, aturan jumlah. Kalau kita punya penjumlahan dua fungsi mau diturunkan, ini nilainya sama aja dengan jumlahan dari turunan masing-masing ya. F aksen ditambah G aksen. Begitu pula dengan yang pengurangan. Ya. Kalau punya fungsi F min G diturunkan berarti F aksen min G aksen. Nah, lain hal dengan perkalian dan pembagian. Ini yang perlu diingat. Kalau teman-teman punya dua buah fungsi yang dikalikan, begitu, maka turunannya adalah ini. Misal fungsinya F kali G diturunkan, ini turunannya adalah F. Fungsi F dikali turunannya G ditambah turunan F dikali fungsi G. Ya, ini. Ada istilah yang sangat terkenal kalau waktu Anda SMA itu, dulu Anda punya UV ya. U kali V aksen apa? U V aksen ditambah U aksen kali V. Nah, mungkin itu sama ya. Di sini lebih general ya, lebih ke fungsi F kali G ya. Sekarang aturan hasil bagi. Kalau pembagian sedikit berbeda, di sini minus ya. Jadi U aksen V atau F aksen G dikurangi F G aksen dibagi dengan G kuadrat. Perhatikan F dan G. Di sini tidak berlaku bolak-balik ya. Oke. Di sini ini tidak berlaku bolak-balik. Ini F aksen G dikurangin F G aksen. Oke. Dibagi dengan G kuadrat. Jadi penyebutnya dikuadratkan. Oke, di sini ada contoh-contoh, teman-teman bisa pelajari ya. Turunan dari fungsi ini gimana? Ini 2 dikali X pangkat 4, turunannya adalah 8X pangkat 3 ya, 4 dikurang 1, kemudian minus 3 ya. Dan seterusnya. Ini contoh-contoh mudah, teman-teman bisa pelajari. Oke, ya sudah ada contoh-contoh pembagian, sudah ada. Kemudian mungkin kalau di biologi jarang menggunakan fungsi trigonometri, tapi nggak apa-apa, paling tidak Anda tahu ya. Ini tentang turunan fungsi sinus dan kosinus. Ini fungsi trigonometri. Perlu diketahui bahwa kalau saya punya fungsi fx sama dengan sin x dan g-nya adalah cos x, keduanya itu dapat diturunkan. Turunan fungsi sinus adalah kosinus. Hati-hati jangan kebalik, ini ada minusnya. Kalau turunan fungsi cos itu adalah min sin ya. Oke, ini ya. Ini contohnya. Ya, bisa dilihat di situ. Mudah ya. Oke, selanjutnya ini mencari persamaan garis singgung pada grafik. Oke, jadi salah satu kegunaan konsep turunan itu mencari suatu persamaan garis singgung ya kalau di matematika. Saya langsung saja ke aturan rantai. Nah, di biologi juga ini pasti akan terpakai ini konsep aturan rantai. Proses mencari suatu turunan ya. Kita lihat. Atau ada yang menyebutnya dengan bagaimana mengkomposisikan menurunkan fungsi komposisi, menurunkan fungsi komposisi ya. Oke, kita lihat di sini teoremanya ya. Jika saya punya Y sama dengan FU dan U-nya itu adalah GX, berarti Y itu sama dengan FGX ya. Jika G dapat diturunkan di X atau turunan fungsi G di X itu ada, dan F dapat diturunkan di U, U-nya adalah GX, maka Y ini dapat diturunkan di X, yaitu, jadi maksudnya ini, sebenarnya intinya adalah ini. Oke, turunan F, fungsi komposisi F komposisi G, turunannya adalah F aksen GX dikalikan G aksen X, ya. Ini maksudnya, cari dulu turunan fungsi F, kemudian X-nya substitusikan dengan GX, kemudian kalikan dengan G aksen X.
Oke, kita lihat contohnya. Diketahui Y ini sama dengan 7X kuadrat plus 6X plus 9 dipangkatkan 74. Contoh ini sulit kalau kita kerjakan secara langsung. Kita bisa memisalkan U-nya adalah 7X kuadrat plus 6X plus 9. Sehingga kita mau mencari turunan dari U pangkat 74. Kalau udah U pangkat 74, teman-teman bisa pakai konsep X pangkat N tadi. Kan mudah ya. Oke. Nah, di sini karena U itu adalah fungsi, ya, berarti ini kita pakai konsep aturan rantai ini, ya. Fungsi Y sama dengan 7X kuadrat plus 6X plus 9 dipangkatkan 74 dapat dikomposisikan menjadi U-nya saya ambil ini, dan berarti turunan U ini terhadap X berarti adalah 14X plus 6 ya, turunan dari ini. Nah, sekarang berarti Y sama dengan U pangkat 74. Nah, turunan ini terhadap U adalah apa? 74 U pangkat 73. Kemudian kita mau mencari, yang kita mau cari adalah turunan Y ini kan ya. Turunan Y ini. Nah, sekarang turunan Y ini kita mau mencari yang belum ada apa? DYU-nya sudah ada ya, ini DYU-nya. Yang belum adalah DXU. DXU-nya berarti apa? DXU turunan fungsi U terhadap X ya. Turunan fungsi U terhadap X. Oke, ini ya. Oke. Nah, ini tinggal dikalikan sehingga diperoleh, jangan lupa di hasil akhir U-nya ini harus diganti kembali. Jangan jadi U-nya kan 7X kuadrat plus 6X plus 9. Ya. Oke, mudah ya, contoh yang lain bisa diikuti. Oke. Konsep selanjutnya yang teman-teman perlu pelajarin, turunan tingkat tinggi atau turunan kedua ya. Jadi konsepnya sebenarnya sama saja, artinya begini, setelah diturunkan pertama kali, nah kalau turunan pertama ini diturunkan lagi, jadi dari sini diturunkan lagi, itu berarti jadi turunan kedua, dan seterusnya. Ya, oke, kita lihat yang ini ya. Saya punya fungsi fx sama dengan 2x pangkat 4 plus x pangkat 3 min 4x plus 9. Maka turunan fungsi f ini adalah turunannya apa? 8x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 4. Nah, kalau fungsi ini, fungsi turunan yang pertama ini saya turunkan kembali, maka itu jadi turunan kedua dari fungsi f ini. Berarti turunan keduanya adalah gimana? Ini turunkan 24x kuadrat ditambah 6x. Min 4 turunannya 0. Dan seterusnya. Kalau fungsi ini saya turunkan lagi menjadi ini, berarti ini jadi turunan ketiga dari fungsi f ini. Dan seterusnya. Sampai nanti ternyata turunan yang terakhir adalah ini turunan kelima ya, ini 0. Karena turunan dari fungsi 0 adalah 0, maka semua turunan dengan tingkat yang lebih tinggi pasti akan 0 ya. Jadi turunan ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya itu pasti selalu 0. Oke. Dan seterusnya. Ini notasi-notasi turunan. Ada buku yang pakai DY per DX, ada yang pakai F aksen X, ada yang pakai Y aksen, ada yang pakai DXY. Sama saja, ini hanya notasi atau lambang. Oke, itu hanya notasi ya. Ya, dan seterusnya ya. Kalau diminta tentukan D pangkat 3Y per DX pangkat 3 ini artinya apa? Cari turunan ketiga dari fungsi ini. Teman-teman bisa
Ini tadi bentuknya fungsi komposisi ya. Ya, teman-teman bisa lihat lagi tadi fungsi komposisi seperti apa. Oke? Ya. Selanjutnya ini turunan implisit. Implisit itu bisa diartikan apa ya? Tersembunyi begitu ya. Fungsi di dalam fungsi. Misalkan saja untuk mengetahui kemiringan dari fungsi y pangkat 5x plus 4y kuadrat sama dengan x pangkat 3 min 2xy pada titik 2,6. Karena fungsi tersebut sulit ya, fungsi ini sulit untuk diubah ke bentuk yang tergantung pada satu variabel, ya kan? Maksudnya begini, kan kita selama ini punyanya y sama dengan apa dalam x gitu kan? Atau fx sama dengan apa gitu, fungsinya gitu. Nah, fungsi ini sulit untuk kita nyatakan dalam y sama dengan x gitu tuh sulit. Oleh karena itu, fungsi ini bisa kita anggap sebagai fungsi implisit. Ya, kita nggak bisa menyatakan dia sebagai y sama dengan apa. Oke, sehingga kita bisa mencari turunan fungsi ini, turunan atau mencari dy per dx-nya dengan cara sebagai berikut ya. Kita mau mencari dy per dx dari ini. Bagaimana mencarinya? Ya, cari dulu turunan ini terhadap x. Turunan ini terhadap x apa? Ini. Sama caranya. Jadi gini, Anda menurunkannya ini, ya, menurunkannya ini, kalau terhadap y, kalau ini tetap terhadap x, tapi di y ada tambahan dy per dx. Ya. Lihat ini, saya turunkan ya, yang ini yang pertama, y pangkat 5x, turunannya adalah 5y pangkat 4, ada belakangnya dy per dx. Oke, sama. Kok ini bisa 5, kok ini pangkat 4? Sama tadi, x pangkat 5. Turunannya apa? 5x pangkat 4. Nah, di sini y. Oke, tapi bedanya di sini ada tambahan dy per dx. Kemudian x yang ini sama dengan x yang itu. X yang ini, x-nya ini ya. Nah, oke. Ditambah y pangkat 5. Jadi ini dianggap begini. Dianggap dua fungsi. Dianggap perkalian dua buah fungsi. Ini fungsi fx. Fx sama dengan fungsi f yang yang y pangkat 5 adalah fungsi f, yang x-nya itu sendiri adalah fungsi g. Jadi ini seolah-olah dua buah fungsi f kali g gitu. Nah, teman-teman bisa pakai aturan tadi yang di atas, bagaimana menurunkan perkalian dua buah fungsi f UV ya, U kali V. U aksen V ditambah UV aksen atau F kali G. F aksen kali G ditambah F kali G aksen ya. Di sini fungsi F-nya adalah Y pangkat 5, turunannya adalah ini, kemudian fungsi G-nya X, kemudian ditambah dengan F kali G aksennya, turunan dari fungsi G-nya adalah 1. Jadi ini Y pangkat 5 gitu ya. Dan seterusnya. Nah yang ini tuh sama. Ini 2xy, berarti ini adalah dua buah fungsi. Fungsi F-nya adalah 2x, fungsi G-nya adalah Y. Ya. Oke. Selanjutnya, ini persamaan ini berarti menjadi ini, ya, ini disubstitusikan ya. Ini dicari turunannya masing-masing gitu ya. Jadi yang ini turunannya apa? Y pangkat 5x turunannya adalah ini. Kemudian yang 4y kuadrat turunannya apa? Oh, 8y dy dx, ya kan? Kemudian yang x pangkat 3 apa turunannya? Oh, 3x kuadrat. Yang 2x apa? Oh, ini. Dan seterusnya, oke. Selanjutnya, persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi ini. Jadi dari sini, ini tuh menjadi ini, gitu loh. Ya, dari sini menjadi ini. Teman-teman bisa sambil buka modul yang sudah saya bagikan ini ya. Jadi, biar lebih mudah memahaminya. Oke,
dan seterusnya. Nah, nanti selanjutnya ini yang mengandung dy per dx dikumpulkan jadi satu. Lihat di sini, yang mengandung dy per dx-nya ini 1, 2, dan 3. Dikumpulkan di sini, ya. Lihat, 5x y pangkat 4 ditambah 8y, ya kan? Dikurangin. Ini karena ini kedua ruas ditambah 2x, berarti ini jadi 0. Atau Anda dulu memindahkan ya, sebenarnya nggak boleh dipindah. Bilangan nggak bisa berpindah ya, dia nggak punya kaki ya. Nah, ini plus 2x. Nah, yang tidak ada dy dx-nya ini, terus ini dikumpulkan menjadi 1. Sehingga dy per dx atau turunan fungsi y terhadap x itu adalah ini. Ya. Oke. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa saat kita menurunkan terhadap x, maka y itu dianggap sebagai suatu konstanta. Tahu konstanta ya, kayak 2, 5 itu kan konstanta. Jadi kalau saya menurunkan terhadap x, y-nya seolah-olah jadi konstanta. Ini tadi proses yang di sini maksudnya ya. Ya, jadi jika hendak menurunkan y terhadap x atau dy per dx, maka saat bertemu dengan variabel y, maka harus mengikut sertakan dy per dx-nya. Oke, ini ya. Baik, itu. Ya, ini contoh yang lain teman-teman bisa pelajari ya. Itu ini ada metode lain, silahkan dibaca, saya rasa tidak sulit. Oke, baik, itu dari konsep turunan yang paling dasar yang teman-teman di biologi harus tahu ya. Karena lihat tadi di awal saya katakan bahwa konsep turunan pasti akan dipakai. Salah satunya adalah untuk menghitung laju pertumbuhan organisme. Oke, baik, selamat belajar. Semoga Anda bisa mudah memahaminya ya. Kalau tidak bisa, saya membuka pintu selebar-lebarnya untuk diskusi baik di grup maupun di Google Classroom. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas.